Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman sekalian. Di sini kita akan bahas tema sesuai judul, apakah DPR bisa dibubarkan? Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Pertama, kita tahu Dewan Perwakilan Rakyat adalah yang mewakili rakyat duduk di kursi, tapi nyatanya adalah orang yang paling sering menyakiti rakyat dengan aturan-aturan yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal mereka mewakili kita. Bahkan berdasarkan survei di tahun 2017, dari Dewan Perwakilan Rakyat dinilai sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar oleh Global Corruption Barometer atau GCBC 2017. Survei ini diadakan oleh Transparansi Internasional dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi. Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017, ini diperoleh hasil bahwa 51% responden menilai DPR sebagai lembaga paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi sekitar 50%. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 47% dan Direktorat Jenderal Pajak sekitar 45%. Penelitian Transparansi Internasional Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, responden menilai DPR sebagai lembaga terkorup karena banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu. Sedikit trivia dari materi masalah pembubaran DPR itu, kenapa kita banyak yang membahas ini, karena banyak survei yang menyatakan kurang baiknya lembaga ini. Lanjut aja ke materi masalah apakah DPR bisa dibubarkan. Kita harus ingat dulu slogan dari DPR. DPR itu punya slogan seperti ini, misalnya yang dikatakan polisi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitu pengertian paling populer dari demokrasi yang sering dilontarkan oleh para politisi. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus punya perwakilan dari rakyatnya yang jumlahnya ratusan juta ini. Maka hadirlah DPR sebagai perwakilan sekaligus penyambung aspirasi rakyat. Konsepnya sih begitu, seharusnya teman-teman. Tapi kenyataannya kita pun tahu banyak kita dari kasus korupsi, rapat paripurna yang mereka tidur lah, apalah, dan banyak hal-hal lainnya. Banyak masyarakat yang muak dan resah kan dengan kelakuan oknum, tapi banyak dari anggota DPR ini membuat desakan pembubaran lembaga ini kerap muncul dulu. Pernyataan adalah, bisakah DPR dibubarkan atau bagaimana cara membubarkan lembaga ini gitu. Di sini saya akan berusaha menjelaskan bagaimana cara-cara dan sebagainya gitu. Tapi di sini untuk edukasi, bukan untuk diterapkan. Tanda konteksnya ini untuk edukasi. Jawabannya simpel tadi, masalah pembubaran DPR itu tidak bisa. Karena tertulis jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen bahwa DPR tidak bisa dibubarkan. Bahkan oleh Presiden sekalipun. Bunyi pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak dapat membubarkan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia menganut sistem kita tahu bersama lah bahwa Indonesia menganut sistem yang namanya presidensial. DPR tidak dibubarkan oleh presiden, demikian pula sebaliknya karena posisinya sejajar. Dan apabila dibubarkan, maka demokrasi tidak bisa berjalan juga karena DPR pada akhirnya adalah perwakilan dari rakyat, dari kita. Tapi ada 2 presiden yang pernah mencoba membubarkan DPR. Yang satu berhasil, tapi satunya lagi dilengsarkan dulu. Oke, siapakah presiden itu yang berhasil membubarkan DPR? Presiden yang membubarkan DPR itu adalah Soekarno di awal. Dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR atau Dewan Konstituante dengan dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembubaran dilakukan karena kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa. Menurut Bapak Soekarno, kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar atau UUDS sementara 1945 menjadi alasan utama untuk pembubaran badan Dewan Konstituante itu gitu. Tapi itu dulu ketika sistemnya belum masuk ke presidensial, masih di sistem parlementer yang jelas sangat berbeda dengan sekarang ya.
sistem kita sekarang kan sudah masuk ke presidensial. Terus presiden kedua yang dianggap hampir membubarkan DPR tapi dilengsarkan adalah Pak Abdurrahman Wahid atau sering kita kenal dengan Gus Dur. Pada 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan Partai Golkar. DPR dan MPR mungkin waktu masa itu, DPR dan MPR itu merasa posisinya terancam, lantas melakukan sidang untuk menurunkan Gus Dur dari jabatannya. Hasil Gus Dur diberhentikan sebagai presiden waktu itu. Terus amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuatan DPR. Merasa eksistensinya lembaga DPR dan MPR terancam di tahun 2001 itu karena tidak ada undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka pada tahun 2001 MPR dan DPR diketuai Amin Rais mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan menambahkan pasal yang tadi, bunyi pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena inilah rasanya mustahil untuk bisa dibubarkan. Membubarkan DPR itu karena ada pasal ini mungkin agak tidak mungkin untuk melakukan itu. Tapi masih ada beberapa cara membubarkan walaupun mustahil juga sih tercapai ya. Karena beberapa cara ini menurut saya DPR tidak akan mungkin melakukannya karena konyol juga jika melakukan hal ini gitu. Dan sekali lagi ini mengingatkan, ini hanya untuk edukasi gitu. Cara-cara membubarkan DPR, cara pertama adalah amandemen lagi konstitusi. DPR adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang kita ketahui bersama gitu. Jadi untuk membubarkannya, Undang-Undang Dasar harus diamandemen. Yang melakukan amandemen adalah MPR, dan kebanyakan anggota MPR yang kita tahu juga adalah anggota DPR di dalamnya. Maka sangat mustahil DPR setuju dengan hal ini. Cara kedua, pembubaran sendiri oleh DPR. Cara ini saya anggap cara yang konyol jika memang ini bisa dilakukan oleh anggota DPR sendiri gitu. Tapi saya yakin sih tidak mungkin ada acara untuk membubarkan DPR oleh DPR-nya sendiri. Sangat mustahil mereka membubarkan lembaga sendiri gitu. Rebut kursinya juga kan harus modal, bos. Jadi nggak mungkin lah mereka membubarkan diri gitu. Kan rebut kursi di DPR itu mungkin uangnya berapa gitu. Gede juga kan, mereka perlu balik modal mungkin. Terus ada cara ketiga, kudeta atau revolusi atau pemberontakan. Kenapa kudeta? Kenapa harus revolusi dan pemberontakan gitu ya? Ini mungkin sering kita dengar lah ini masalah kudeta, masalah pemberontakan atau revolusi. Kudeta butuh kekuatan, tapi kan kudeta juga perlu modal apa? Modalnya apa? Kekuatan pasukan. Saat ini seluruh pasukan TNI dikendalikan oleh pemerintah. Bisa saja asal ada yang punya kekuatan yang setara, tapi melakukan kudeta hanya karena ingin membubarkan DPR seperti bukan pilihan tepat sih. Tapi ya itu hanya hayalan saya saja. Gitu. Cara keempat, pilih anggota DPR yang pantas. Kalau ini adalah PR kita bersama untuk tahun depan, di tahun pemilihan nanti, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kita duduk di kursi gitu. Gimana kita lebih cerdas aja supaya DPR itu bisa mewakili aspirasi rakyat secara sungguh-sungguh, bukan hanya untuk duduk di kursi, mementingkan jabatan atau mencari proyekan gitu. Terus apa sih dalam demokrasi DPR itu? Dalam demokrasi Dewan Perwakilan Rakyat harus ada. Membubarkan DPR juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dewan Perwakilan Rakyat punya peran dalam posisi penting dalam sebuah pemerintahan dan negara. Yang harus dibenahi adalah sistem dan manusianya. Kenapa sih punya aspirasi hanya yang harus dibenahi itu sistem dan manusianya? Karena lembaga ini adalah lembaga yang kita harus tahu juga bersama. Tidak mungkin kalau lembaga ini dibubarkan dan harus menyampaikan aspirasi dari 200 juta orang siapa gitu. Itu hal yang tidak mungkin gitu. Tidak semua, terus juga yang kita harus pahami, konteksnya tidak semua anggota DPR itu buruk, tapi hampir semua anggota DPR itu punya kepentingan gitu di dalam satu lembaga itu gitu. Karena kita tahu
mereka berbeda partai, berbeda partai, berbeda pandangan. Jadi kita pun tahu mereka semua punya kepentingan masing-masing di dalam lembaga itu. Dan kepentingan mereka ini yang memaksa mereka menjadi buruk gitu pada akhirnya, menurut saya. Sejatinya mereka adalah pelayan, bukan pejabat gitu. Mereka hanya akan menjadi baik ketika mereka bekerja demi kepentingan rakyat gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dadah.